Audio sync? Udah? Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gua Herman di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Ya, sekarang hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 10 bulan 11. Kalau menurut gua nih hari yang spesial banget karena akhirnya yang ditunggu-tunggu launching juga unit terbaru dari KTM. 3 unit sih lebih tepatnya terbaru dari KTM, dan ada satu tambahan varian terbaru juga. Gua sekarang lagi di KTM Indonesia Official. Kalau IG-nya di KTM Indonesia Official, kita di KTM Pentajaya Laju Motor sebagai pemegang merek untuk KTM, khususnya untuk unit-unit yang terbaru ini yang launching hari ini. Nah, seperti yang pernah kita bahas waktu itu. Jadi, gue happy banget. Akhirnya unit ini atau tipe ini akhirnya rilis juga di Indonesia, dan ya finally intinya akhirnya rilis dan lo bisa milikin segera gitu kan. Karena gue yakin mungkin nih nggak banyak, atau mungkin saat ini orang akan berebutan untuk beli kayak waktu itu pas zaman di 390 Adventure. Jadi buat lo yang emang pengen jadi Orange Squad, pengen jadi KTM Lovers, lo buru-buru deh, lo datang ke sini, lo beli. Nah, ini T3. Kita bahas nanti satu persatu ya. Ini 3 unit yang waktu itu juga udah pernah kita bahas di video sebelumnya, ya kan? Pertama, ada dari yang paling kecil dulu. Ada yang paling kecil dengan perubahan bentuk yang signifikan banget, itu adalah Duke 200. Duke 200 BS6. Ini perubahan yang sangat-sangat signifikan kalau gue bilang dari Duke 200 yang sebelumnya, dari 2015 sampai 2020, ya kan? Setelah itu ada Duke 250. Duke 250 yang terbaru, cuman memang ada sedikit perbedaan ternyata. Itu masih dengan base mesin BS4. Ya kan, beda dengan yang ini, dan lampunya pun masih lampu model yang lama. Nanti kita bahas satu persatu. Dan yang ini juga yang nggak kalah penting dan nggak kalah keren, yaitu Adventure 250. Adiknya si 390 Adventure yang memang sebelumnya itu sudah rilis. Gokil ya. Ini unit-unitnya. Dan sekarang coba kita bahas, kita ulang lagi, kita bahas lagi biar teman-teman biar lebih jelas perbedaan atau kelebihannya atau keunikannya dari unit terbaru ini. Ini si 250 Adventure, kalau nggak salah itu harga on the road-nya di 79 juta on the road-nya. Lo lihat bentuknya keren banget, mirip banget kayak kakaknya. Nanti akan ada b-roll-nya, akan ada zoom-zoomnya, mirip banget sama kayak kakaknya, tapi memang ada perbedaan di teknologi. Dan yang paling kelihatan sih perbedaan dari fisiknya adalah lampu. Jadi lampunya untuk yang 250 Adventure itu masih menggunakan lampu model lama seperti yang Duke, ya kan? Tapi untuk rims atau wheel set udah sama-sama 17-19 untuk yang 250. Nah, perbedaan yang signifikan mungkin dari si 250 atau 390 Adventure itu bodinya. Bodinya ini keren kalau gue bilang. Warnanya orange-nya keluar banget, tangkinya hitam. Jadi benar-benar beda dari kakaknya kan yang sebelumnya, si 390 Adventure. Nah, kalau untuk yang lainnya, bentuk speedonya dia udah model TFT, walaupun memang masih monokrom. Cuman bentuknya tuh udah TFT, gitu. Jadi udah, kalau gue bilang udah keren, gitu loh. Tampilannya udah beda seperti yang Duke sebelumnya. Kalau untuk teknologi, ya memang ada sedikit perbedaan. Banyak sih perbedaan dari 390, tapi justru mau di situ keunikannya. Jadi kalau kalian memang speed freak mungkin, atau kalian pencinta teknologi gitu kan, ya lo bisa pilihnya 390. Tapi kalau lo pengen fun to ride untuk adventurean, lo pakai 250 gue rasa cukup gitu. Perbedaan kedua selain dari lampu yang kelihatan itu suspensi. Suspensi dia udah Apex, cuman untuk suspensi depan dia nggak ada compression ataupun reboundnya gitu. Di belakang pun sama, dia udah Apex tapi sama, tidak ada reboundnya. Jadi dia suspensi itu fix, dia telah seperti kayak Duke gitu kan, dia upside down, cuman tidak ada settingan compression atau rebound. Nanti kalian bisa lihat zoom di sini. Nah, kalau untuk teknologi yang ada di motor,
Ini sama seperti Duke kurang lebih. Ada ABS, two-way ABS pastinya. Terus ABS-nya bisa kita setting off-road dan on-road. Jadi untuk ABS-nya bisa setting off-road dan on-road. Cuman memang tidak ada quick shifter dan traction control. Cuman di luar itu seperti slip clutch itu ada. Terus cornering ABS itu ada. Itu untuk si Adventure 250. Gokil ya, keren ya. Suka gua. Nah, kita bahas yang paling terbaru dan paling berbeda dari yang sebelumnya. Ini juga gue suka banget. Itu Duke 200 BS6. Nah, kenapa gue bilang BS6? Karena bentuk mesinnya atau mesinnya itu sudah sama dengan si versi Adventure-nya. Knalpotnya udah ke bawah, ya kan? Bentuknya berubah total dan warnanya juga keren banget, matching banget. Black orange-nya tuh glossy, sama-sama glossy, jadi keren. Perbedaannya ya, kalian mungkin udah tahu atau mungkin bisa lihat di sebelumnya, yang 200 sebelumnya kayak gimana. Tapi intinya ini berubah total. Bodinya udah bener-bener kayak New Duke 250 ataupun 390 untuk bodinya ya. Tapi untuk headlampnya dia bener-bener berubah jadi si New Duke 250. Ini yang 200 BS6, terus keren, warnanya oke, stripingnya oke, dekalnya oke. Teknologi di sini udah ada ABS, udah ada two-way ABS. Nanti kalian bisa lihat. Ini udah two-way ABS. Dan yang paling keren ternyata yang gue baru tahu tadi adalah ABS-nya itu bisa dibikin on-road dan supermoto. Gokil gak? Setahu gue di 250 atau New Duke 250 yang BS4 gitu, yang tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada. Lo hanya pilihan ABS aja udah, ya kan? Nggak bisa kita rubah-rubah, nggak bisa kita matiin atau kita hidupin. Tapi kalau di sini di 200 ini malah justru lo bisa atur on-road ataupun supermoto. Jadi bisa dimatiin lah istilahnya untuk yang belakangnya. Terus lainnya knalpot udah ke bawah, dia tetap underbelly. Gue nggak tahu kenapa, gue suka banget gue ngeliat ya. Karena emang lebih manis, lebih keren kalau model New Duke itu knalpotnya nggak keluar. Gitu, knalpotnya di bawah, jadi clean. Kalau dari sebelah kanan, kalau menurut gue ya, gue lebih suka tuh karena lebih clean. Nanti lo akan lihat gambar lebih jelasnya. Di sini dia knalpotnya di underbelly. Dari depan dia ke bawah. Untuk suspensionnya pun masih Apex. Ini suspensionnya masih sama kayak yang sebelumnya, up shutdown. Belakangnya juga masih yang biasa, tetap seperti biasa juga. Terus ya tadi gue bilang teknologinya itu jauh lebih keren dengan ada two-way ABS dan pilihan supermotonya. Nah, terakhir kita bahas yang sebetulnya sih gue bilang ini agak sedikit jauh dari ekspektasi gua dan mungkin teman-teman juga, karena yang pernah kita bahas waktu itu gua pikir yang akan masuk ke sini itu yang tipe BS6. Jadi New Duke 250 2021 yang BS6. Tapi ternyata yang masuk sekarang ini masih BS4. Jadi mesinnya masih menggunakan BS4 seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus lampunya juga masih pakai lampu yang model lama, bukan pakai lampu 390. Jadi sebetulnya di sini agak sedikit berbeda lah dari harapan mungkin teman-teman yang udah nungguin ya kan. Agak sedikit berbeda, cuman buat gua warnanya yang bikinnya keren. Jadi emang yang perbedaan dari motor New Duke 250 ini cuman di color dan striping. Sisanya semuanya sama gitu kan. Jadi emang di 250 nggak banyak perubahan seperti gue bilang tadi, hanya warna doang. ABS-nya tetap ada seperti biasa, slipper clutch tetap ada seperti biasa. Yang lainnya sama aja gitu. Dia lampu tetap sama, hanya beda di striping dan warna. Itu sih yang agak sedikit di luar harapan, di luar ekspektasi gitu kan. Gue yakin teman-teman yang kemarin-kemarin udah melihat YouTube kita sebelumnya dan udah gemes pengen jadi Orange Squad, gue yakin pasti salah satunya pecinta motor-motor on-road pasti bakalan nungguin banget sih New Duke 250 dengan faceliftnya yang kayak 390 ya kan. Tapi nggak apa, lo bisa ya jadi pilihan lo gitu. Lo bisa jadi pertimbangan kalau emang lo mau main di aspal full on road, lo sekarang bisa pilih si New Duke 200 ataupun New Duke 250 dengan warna yang berbeda. Karena subframe-nya juga, oh ya nanti lo bisa zoom, nanti akan ada zoomnya, sorry. Subframe-nya asik, warnanya dia
abu-abu ya, ini grey ya, abu-abu metaliknya tapi doff, jadi keren. Ini warnanya sih keren gitu. Nah, terus mungkin lo bisa mulai dari 200 dulu dengan teknologi yang nggak kalah canggih sama yang sebelumnya. Atau kalau emang lo orang yang suka dual purpose atau lo suka ya main-main sedikit off-road, lo bisa pilih si 250. Ini sih gue bilang nih gokil. Ini dan 200 nih gue bilang gokil banget. Dan pastinya semua aksesoris partsnya di MWG udah ada. Jadi lo kalau emang lo pengen beli dan mau bikin langsung kece, lo tinggal datang ke MWG. Nah, di belakang ada test ride-nya. Sekarang kita bakalan ke belakang, kita bakalan lihat unitnya dan gua bakalan coba juga. Gue pengen tahu perbedaannya apa sih, ya kan? Jadi ikutin gue terus, kita ke belakang. Oke, seperti gue bilang tadi di dalam, kita sekarang keluar, kita mau test ride unit terbarunya. Khususnya kita cobain tadi di Duke 200 yang emang gue bilang signifikan banget berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Terus ada 250 dan terakhir 250 Adventure. Oke, sekarang gue pengen cobain yang Duke 200 dulu. Oke, gue sekarang nyobain yang Duke 200 facelift base 6. Kalau di bawah jalan santai masih persis kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita tes ngebut, harusnya juga sama, masih enak. Buat handling pasti kalau Duke di handling memang apa ya? Kalau menurut gue sih riding posisi ini kayaknya ada perbedaan sedikit sih. Nah, buat lo pengen tahu, lo bisa datang ke sini untuk nyobain. Oke, sekarang tadi gue udah nyobain yang Duke 200. Sekarang gue pengen cobain yang Duke 250. Yang menurut gue sih memang nggak banyak perubahan, tapi gue pengen cobain aja. Gue pengen tahu apakah ada perbedaan kah. Kita tes ya. Suara mesinnya juga sama, masih seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebetulnya prinsipnya Duke itu Duke series ya, jadi 200, 250 memang enak banget. Lo bakalan happy banget buat riding di jalanan. Oke, kita lagi kedua. Ini torsinya sih sama kayak yang sebelumnya, nggak jauh beda karena memang dia sama yang nggak berubah, mesin dia tetap base 6 juga, jadi nggak banyak perubahan. Terus oke sih kalau menurut gua dia bentuknya maksudnya nggak berbeda, cuman di apa namanya striping sama warna aja. Jadi mesinnya juga nggak terlalu banyak perubahan sih, karena memang sama-sama sih pakai BS 4. Oke, last but not least, ini yang paling happening ya kan, dari versi adventure-nya KTM CC under 390.
under 400 cc. Yang sebelumnya ada 390 yang udah launching lebih dulu, sekarang ada 250. Dan gue sekarang mau nyobain yang Adventure 250 atau 250 Adventure. Ini berbeda banget tampilannya. Keren. Riding posisinya sih sekilas kayaknya masih sama kayak yang 390. Sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Powernya mungkin kayaknya ada perbedaan di rasio kali ya. Ada perbedaan di rasio, jadi kayaknya dia lebih lebih apa ya, lebih enak sih, lebih maksudnya sama Adventure mungkin nggak beda jauh, cuman apa namanya ya cc lebih kecil, powernya kalau untuk dari tingginya juga sama, nggak ada perbedaan. Untuk riding posisinya kalau berdiri juga enak ya. Oke, ini tingginya juga oke, pas. Powernya enak nih buat kelas 250 cc, gue rekomen banget deh nih. Keren nih motor, dashboardnya keren, semuanya keren ya. Jadi emang mudah. Oke, tadi barusan gue coba muter-muter, terus untuk berdiri juga ini sama kayak kakaknya. Untuk riding posisinya sama, antara handling sama stang juga posisinya sama, jadi emang nggak jauh beda. Yang pasti untuk kelas 250 cc ini apa ya, kalau gue bilang worth it banget untuk lo milikin. Oke, jadi itu yang kita udah cobain dari 3 varian KTM yang terbaru under 390 cc di 200, Duke 200, Duke 250 sama 250 Adventure. Kalau untuk 390 Adventure, kebetulan kita udah banyak reviewnya. Kebetulan kita juga punya ada 2 unit 390 Adventure dengan segala modifnya. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi Orange Squad, yang pengen jadi KTM lovers, lo bisa ke sini, lo bisa ke KTM Pondok Pinang, lo bisa ke dealer KTM yang lain, lo bisa mulai beli, lo bisa mulai milikin, lo bisa mulai berkreasi di motor KTM lo. Itu aja video singkat minggu ini. Masih dengan gue Herman dari Monkey World Garage dan di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Oh ya, jangan lupa like, subscribe IG kita Monkey World _ Garage. Terus juga untuk melihat unit-unit ini lo bisa follow IG-nya KTM Indonesia Official. Lo bisa follow IG-nya, lo bisa lihat, lo mungkin bisa tanya sama tim marketingnya. So, lo nggak usah nunggu lama-lama lagi. Yang kemarin nanya sama gue banyak tentang Duke 200, Duke 250. Itu aja video minggu ini. Dari gue Herman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.